Oke, pertemuan hari ini kita akan belajar bagaimana cara melihat struktur protein dari hasil unduhan kita pada pertemuan sebelumnya. Sebelum kita melihat struktur protein, kita perlu tahu dulu bahwa protein memiliki struktur 3 dimensi yang rumit dengan tingkat yang paling sederhana, yaitu sekuen asam amino atau disebut polipeptida. Kita bisa lihat gambar di samping kalau kita mempelajari proses translasi. Jadi nantinya pada proses translasi nanti akan ada asam amino, ada untayan asam amino ya, yang akan membentuk polipeptida. Ini contoh asam amino yang pernah kita pelajari mungkin pada genetika di mata kuliah biologi umum ataupun di mata kuliah genetika dasar. Jadi ada fenilalanin, leucin, serin, prolin dan lain-lain. Campbell mengatakan bahwa istilah polipeptida itu tidak sinonim dengan protein. Hal tersebut dianalogikan oleh Campbell seperti seutas benang dan baju, di mana dengan benang dapat dirajut baju berbagai bentuk dan ukuran baju yang berbeda-beda. Protein fungsional bukan hanya sekedar rantai polipeptida saja, tetapi terdiri atas satu atau lebih rantai polipeptida yang terpuntir, terlipat, dan terkumpar menjadi bentuk unik, seperti bulat atau panjang. Oke. Dari strukturnya, protein itu ada beberapa struktur yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Ada 3 struktur. Yang pertama yaitu struktur primer. Struktur primer protein merupakan struktur paling sederhana dari protein yang tersusun dari asam amino dari N terminal ke C terminal. Jadi untaian asam amino ini adalah struktur primer dari protein. Jadi yang bulat-bulat ini kayak bola itu adalah asam amino. Kalau kita perbesar ada fenilalanin, leucin dan seterusnya. Kemudian untuk struktur sekunder protein, jadi nanti polipeptidanya terlipat secara berulang dan membentuk pola yang berperan dalam pembentukan protein secara keseluruhan. Jadi nanti ada polanya dari yang struktur primer tadi. Nah, struktur sekunder terbentuk karena adanya ikatan hidrogen pada bagian tulang punggung polipeptida. Ini juga sudah dijelaskan pada mata kuliah biokimia. Ada 2 struktur utama yaitu alpha helix, jadi seperti ini, dan juga beta sheet. Beta sheet ya seperti ini. Itu untuk struktur sekunder, dan yang terakhir adalah struktur tersier. Struktur tersier protein merupakan gabungan dari aneka ragam struktur sekunder. Sekarang kita akan coba melihat kita melihat dulu nanti urutan asam amino pada protein yang sudah kita unduh di protein data bank. Kemudian kita akan melihat bentuk sekundernya. Jadi yang kalau kita lihat kemarin itu kan ada bentuk protein di aplikasi ya. Nah, itu bentuk tersiernya sebenarnya. Kita coba unduh dulu salah satu protein. Di sini saya ambil protein dari COVID-19, jadi protease. Jadi saya download dulu. Kalian bisa menggunakan jenis protein yang berbeda. Silahkan kalian cari sendiri protein-protein yang lain. Kita download seperti biasa, formatnya PDB. Udah itu kita bisa save. Kita kasih nama aja. Setelah kita save, kita buka Discovery Studio. Kita open di sini. Kita unduh yang kita download tadi, kita masukkan ke sini. Nah, oke. Kita sekarang sudah mendapatkan gambaran. Nah, ini struktur ini adalah struktur tersier ya. Nah, gimana cara kita tahu untuk struktur sekundernya? Nah, gampang aja. Di sini terlihat sudah struktur sekundernya. Yang warna merah ini adalah alpha helix. Yang warna merah ini. Kemudian yang warna biru ini adalah beta sheet. Jadi seperti itu untuk strukturnya. Nah, kalau kita ingin mengetahui jenis asam amino aja, apa aja yang ada di situ, kita bisa buka di sini. Jadi di sini ada 3 bagian, A,
C ya, C. Terus ada, jadi ada bagian A dan bagian C. Ketika kita buka bagian A, ini adalah bagian keseluruhan. Kalau kita buka protein lain nanti sebenarnya ada banyak bagian, cuma karena ini adalah protein virus jadi dia lebih sederhana. Oke. Sekarang saya buka A-nya. Di situ ada serin 1 gitu ya. Itu 1 itu urutan ya. Nah, serin ini adalah asam aminonya. Nah, kita mau tahu posisinya serin di mana nih? Nah, kita tinggal cari yang berwarna kuning. Oke, jadi dimulai dari sini ya. Ini serin, glisin ya. Oke, saya zoom. Oke. Jadi glisin ada di sini posisinya. Kemudian phenylalanine dan seterusnya. Atau kita mau lihat di urutan glisin yang urutan 29. Nah, dia ada di sini. Jadi dari sini kita bisa melihat struktur primernya dari urutan asam aminonya dan juga struktur sekundernya dari bentuk alpha helix atau beta sheet dari protein tersebut. Kita coba protein yang lain. Kita download dulu dari sini. Kita akan cari salah satu contoh aja ya. Citrus. Jadi kita mau lihat protein di jeruk. Kita ambil sembarang lah karena kayaknya searchnya ini kurang. Oke. Kita ambil limonen sintase dari Citrus sinensis. Oke, kita dapat sudah. Kemudian kita download. Kita kasih nama ya sesuai dengan nama proteinnya. Sekarang kita akan buka hasil downloadan kita. Oke, ini adalah crystal structure of limonen sintase dari jeruk. Sekarang kita akan lihat bagian-bagiannya. Di sini didominasi oleh alpha helix, hanya ada beta sheet di sini 2. Kemudian kita mau lihat lagi, hanya ada 2 bagian yaitu A. Nah, di sini ada urutannya sudah. Kita mau lihat ya sama kayak seperti tadi, misalkan alanin 84. Nah, berarti posisinya ada di sini. Nah, di sini. Nah, seterusnya. Kita coba ambil yang agak kompleks ya. Hasil downloadan yang kemarin. Misalkan protein ini. Oke, ini agak kompleks. Jadi kalau kita lihat ada banyak bagiannya. Nah, kalau A ini bagian yang berwarna kuning, kemudian ada bagian B dan seterusnya. Nah, kita bisa buka bagian B-nya. Ada alanin 27. Jadi kita cari aja bagian yang berwarna kuning. Karena proteinnya ini lumayan kompleks ya, ada beta sheet dan alpha helix yang banyak. Jadi kita lihat dulu bagian B-nya yang mana. Oh ya, di sini. Nah, sekarang kita lihat alanin 27, nggak kelihatan nih. Nah, coba.
Coba kita ke yang bagian A aja, yang agak di luar, jadi lebih gampang melihatnya. Ini karena saking kompleksnya kita agak susah melihat. Coba kita perbanyak. Oh ya, ada di sini nih. Oke, jadi ada di sini ya, tirosin 28, tirosin 29. Jadi ada di sini posisinya. Nah, jadi posisi yang ada di sini. Nah, ada di sini. Nah, di sini nih. Nah, kalau kita bingung ya, jadi kalau kita titik satu, nah di sini nih posisinya. Jadi seperti itu untuk melihat. Jadi memang agak susah untuk melihat urutan dari asam aminonya kalau pada protein yang kompleks seperti ini. Jadi silahkan kalian bisa uji coba untuk melihat struktur primer dan struktur sekunder dari protein berdasarkan protein yang sudah kalian download pada minggu lalu. Jadi saran saya silahkan cari protein baru, download di protein data bank, nanti cantumkan nama proteinnya, nanti kalian bisa kirimkan dan kalian tunjukkan pada file gambar yang kalian kirimkan itu mana bagian alpha helix, mana bagian beta set, dan juga kalian bisa uji coba pada daerah mana. Misalkan daerah A saya mau menunjukkan alanin pada urutan ke-27, jadi kalian tinggal klik aja. Jadi gitu aja untuk pertemuan hari ini. Saya tunggu untuk tugasnya. Terima kasih.